Kalau kalian tanya hari ini hari apa, kami akan jawab dengan satu suara. Hari bahagia. Hari yang sudah kami tunggu sejak 1 tahun lalu. Hari ketika kami, siswa kelas 6 SDC dan RQR akhirnya berangkat backpacking ke Jogja. Kesenangan selalu datang bersama pengorbanan. Kami senang karena akan mengunjungi kota istimewa, tapi juga belajar satu hal kecil. Berpisah sebentar dari orang tua. Perjalanan dengan kereta memakan waktu 7 jam. Cukup lama untuk membuat waktu terasa berjalan pelan. Kami mencoba mengisinya dengan membaca Al-Quran, menambah hafalan, menulis catatan. Tapi ya tetap aja 7 jam adalah 7 jam. Karena masih bosan, kami mencoba untuk berjalan-jalan. Beberapa kali kami pergi ke toilet yang ada di depan gerbong. Tentu saja ini hanya alasan, karena gak mungkin dong ada orang ke toilet sampai 13 kali balikan. Setelah sekian lama, akhirnya kami tiba. Stasiun Jogja menyambut kami. Ngomong-ngomong, cara nulis Jogja yang benar gimana sih? Jogja. Yang jelas bukan yoga. Itu mah guru yang mendampingi kami bersama Buya dan Bu Titi. Makasih ya Bapak Ibu sudah setia membersamai kami. Sampai di hotel, kami istirahat sebentar. Pukul 4 sore, langit sebenarnya sudah mulai mendung. Tapi kami nekat untuk pergi ke destinasi pertama, alun-alun Kidul. Kami berlarian, tertawa, dan menghabiskan jajanan. Lelah yang terasa menyenangkan. Malamnya, kami makan lesehan. Menu sederhana yang sebenarnya di Bandung juga ada. Tapi entah kenapa, malam ini terasa berbeda. Mungkin ini salah satu cara Jogja menunjukkan keistimewaannya. Menyusuri Yogyakarta lantai 2. Setelah beres makan, hujan pun turun. Kami beruntung, hujan turun di waktu yang tepat. Saat hujan mulai reda, kami berjalan menuju masjid terdekat. Masjid Margowuwono menjadi penutup hari pertama. Hari kedua, kami mulai dengan sarapan. Sego pecel Bu Wiryo. Tempat makannya kelihatannya sudah berdiri lama. Katanya banyak tokoh terkenal yang sering mampir ke sini. Dan rasanya memang mantap. Gak heran jadi langganan para penjabat. Setelah perut terisi, kami lanjut ke destinasi berikutnya, Museum Dirgantara. Ada 3 tipe orang di sini, yang sibuk mencatat, yang serius mendengarkan, dan kebanyakan sih sibuk melihat koleksi. 1 jam berlalu, kami melanjutkan perjalanan ke tempat yang paling ditunggu.
Goyangan mobil ditambah teriknya matahari membuat perut kami kembali bersuara. Dari makan malam sampai sarapan, satu porsi bisa kami bagi berdua atau bahkan bertiga. Tapi kali ini berbeda. Saking laparnya, masing-masing dari kami bisa menghabiskan satu porsi sendiri. Sopnya memang pantas dihabiskan. Segar, berempah, enak sekali. Setelah makan sop yang gurih, makan yang segar dan manis enak kali ya. Rencananya kami mampir ke Tempo Gelato. Tapi sebelum itu, kami akan berkunjung ke salah satu universitas terbaik di Indonesia, Universitas Gadjah Mada. Gelato dinikmati sampai tuntas. Dan hari ini kami tutup di sebuah masjid kecil dengan pengaruh yang besar. Masjid Jokokari, tempat yang mengajarkan kami bahwa masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi ruang hidup bagi umatnya. Pagi ini, kami mencari suasana yang berbeda. Kami akan sarapan di sebuah pasar Ngasem namanya. Saat kami tiba, hujan deras baru saja reda. Tapi kerennya, lingkungan masih terjaga. Tidak becek seperti pasar pada umumnya. Tata kelola yang sudah sepantasnya menjadi inspirasi. Hari masih sangat pagi, tapi orang-orang sudah ramai mengantri. Kami memilih antrian yang tidak terlalu panjang. Pilihan jatuh pada warung makan Yunga Demi. Hari ini, perjalanan kami berfokus di pusat kota. Lebih banyak berjalan kaki, lebih banyak cerita. Backpacker angkatan kami juga punya pengalaman spesial. Bukan hanya membalik bakpia, tapi masuk langsung ke pabriknya. Melihat proses pembuatan dari adonan sampai pengemasan. Ditemani kakak pemandu yang menceritakan sejarah bakpia di Kampung Patok yang melegenda. Perjalanan lanjut ke Keraton Ngayogyakarta. Dan lagi-lagi kami beruntung. Hari ini pertunjukan wayang sedang berlangsung. Karena lelah, sebelum lanjut ke tempat berikutnya, kami mampir ke tempat makan rekomendasi Pak Supir. Kami berhenti di sebuah warung soto yang ternyata sangat dekat dengan museum di Ponorogo. Tujuan berikutnya, Taman Pintar. Berbeda dari sebelumnya, kali ini kami tanpa pemandu. Kebebasan itu kami manfaatkan sebaik mungkin untuk mencoba berbagai instalasi seru. Dan seperti hukum tak tertulis, perjalanan ke Jogja
belum lengkap tanpa Malioboro. Tak terasa 3 hari sudah berlalu menelusuri Jogja bersama teman-teman yang seru. Ini bukan sekedar jalan-jalan. Ini cara kami belajar, mencari pengalaman, dan menyimpannya sebagai bekal untuk perjalanan di masa depan.